Baik, kembali di Talk to News, pemirsa masih terkait dengan pencabutan pengajuan banding yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Bu Nur Hayati, dari wakil Akta sendiri begitu ya, mungkin ada yang bisa berbicara kaitannya dengan Akta yang cukup konsisten juga yang dari awal sudah menuntut begitu ya, kemudian mengawal, tapi akhirnya ini bandingnya sudah dibatalkan gitu. Ada komentar mungkin dari Akta? Baik, kalau Akta menyikapinya secara positif saja, dengan adanya pencabutan banding dari Ahok, itu mensiratkan bahwa Ahok menyadari tentang kekeliruannya bahwa benar apa yang telah diungkapkannya di Pulau Seribu itu adalah salah. Telah menimbulkan perpecahan dari umat, telah banyak terjadi kerusuhan di mana-mana, sehingga hakim telah memutus dengan yang seadil-adilnya untuk dia dan dia menerima semuanya itu dengan legowo. Jadi kami positif saja, kami Akta positif melihatnya bahwa itu adalah sikap baik Ahok menerima semua apa yang telah didakwakan dan diponiskan oleh majelis hakim. Oke, dari Bang Nasrul dan juga Mas Julius tadi mengatakan ini belum selesai loh sebenarnya, karena masih ada dari pihak jaksa yang mengajukan banding. Baik, nah karena dari pihak terdakwa sudah menerima atau sudah menerima putusan ini, vonis dengan mencabut banding, maka di sini berarti masih ada satu lagi pekerjaan yaitu dari jaksa. Semestinya jaksa juga kalau terdakwa sudah menerima berarti sudah ada kans, ada upaya apa namanya berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa pun mencabut. Karena toh terdakwa sudah menerima. Adakah dorongan dari Akta mungkin untuk menyampaikan kepada pihak kejaksaan bahwa memperlihatkan bahwa kondisinya seperti ini begitu? Oke, mungkin kalau dari Akta hanya mendorong agar jaksa pun mencabut seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa agar hukum ini menjadi hukum yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, sehingga kita bisa melihat Ahok dinyatakan bersalah. Bagaimana caranya Akta untuk bisa mendorong dari pihak kejaksaan ini untuk bisa juga mencabut begitu ya kaitannya dengan gugatan? Ya mungkin nanti kami banding akan melakukan konferensi pers seperti biasa dan bersurat atau upaya-upaya lain agar mendorong jaksa pun sama melakukan hal yang Artinya sama. ada rencana untuk Kans ke sana ada. Rencana untuk mendorong dari pihak kejaksaan ini sendiri ya? Iya, kalau kan jaksa ngotot, mungkin kami akan berembuk dan akan merencanakan untuk melakukan upaya dorongan kepada jaksa. Oke, Mas Julius mungkin nggak sih kalau jaksa ini juga akan mencabut begitu kaitannya dengan banding? Kalau Bang Rasulullah mengatakan, iya agak aneh sebenarnya ketika putusan sudah jauh lebih baik begitu ya dibandingkan tuntutan yang diberikan oleh pihak jaksa, tapi jaksa malah mengajukan banding. Iya, ya tentu kalau ngomongin keanehan dari si jaksa ini sendiri dari awal tuntutannya saja sudah aneh, Bang. Tuntutannya sudah aneh. Dan kemudian dia mengajukan banding dengan alasan bahwa kami menuntut pasal 156 tetapi vonis berdasarkan pasal 156A. Nah, apakah hanya itu saja? Tentu tidak, harusnya dia mempertimbangkan apa sih output dari tuntutan itu. Nah, lazimnya dan menjadi satu presiden di kejaksaan adalah output dari tuntutan, yaitu vonis. Jika vonis sudah melebihi, tadi Bang Nasrul bilang iya, biasanya dia sudah berhenti di situ. Nah, jika kurang dari 2/3 dari yang dituntut atau dalam tuntutan, dia baru banding. Nah, ini pertanyaannya, apakah atas nama keadilan atau segala macam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sudah sepatutnya jaksa itu berhenti mencabut. Dan siapa yang harusnya maju? Yang harusnya maju ya Ahok sendiri. Gitu. Jadi nanti akan ada satu opini yang jelek di mata masyarakat terkait dengan institusi kejaksaan. Kok jaksa ini tanda kutip harusnya pengacara negara, membela kepentingan umum. Dan kemudian dia mengajukan banding seolah-olah dia protes atas putusan yang lebih daripada tuntutannya. Loh, ini jangan-jangan jaksanya kok bertingkah atau berbuat seperti pengacaranya Ahok. Nah, ini yang akan menjadi presiden buruk bagi institusi kejaksaan, bukan hanya personal si jaksa penuntut umum yang menangani kasus Ahok. Nah, oleh karena itu kami harus menyatakan supaya tidak menjadi presiden yang buruk, sudah sepatutnya itu bandingnya dicabut. Dan siapa yang harusnya mengajukan banding? Silakan Ahok yang mengajukan banding supaya konsisten. Saya kurang sepakat dengan yang disampaikan Mbak tadi. Berarti Ahok mengakui loh dari awal dia harusnya konsisten. Ketika dia mencari keadilan, carilah sampai kemanapun itu. Manfaatkan. Dia percaya terhadap pengadilan katanya. Manfaatkan pengadilan itu. Terlepas tadi dari strategi litigasi, tapi
yang selama ini mengedepankan bahwa Ahok posisinya berkontribusi pada masyarakat, tunjukkan itu terus, tunjukkan konsistensi itu. Jangan kemudian berhenti di tengah jalan dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang membuat rakyat kebingungan. Aparat penegak hukumnya udah membuat rakyat bingung nih. Artinya atas terlepas protes. dari jaksa yang belum mengajukan Iya. pembatalan begitu ya kaitannya Iya. dengan banding, artinya ini juga masih bergulir walaupun sudah diajukan pembatalan begitu. Masih akan terus bergulir begitu. Mau dia berdiam, ini kalau belum dicabut dia akan masih bergulir. Dampaknya ke siapa ya? Ke dia juga. Gitu. Jadi menurut saya ya harusnya jaksa mencabut dan Ahok yang tidak mencabut banding itu. Oke. Biarkan dia terus bergulir sampai titik upaya hukumnya selesai dan nggak ada upaya hukum lagi. Dan ini pembelajaran bagi masyarakat. Satu, bahwa percayakan institusi pengadilan. Kalau ada yang salah ya kita koreksi. Ada komisi-komisi, ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan. Kita periksa di mana-mana kesalahannya. Jangan seolah-olah ini pilkada selesai ya sudah, show-nya bubar. Oke. Jangan seperti itu. Ini tentu bagi kami ini mencontreng juga apa istilahnya marwah bagi peradilan kita gitu. Bang, apa pelajaran terbesar yang bisa didapat oleh masyarakat kita begitu kaitannya dengan Pak Ahok ini sudah mencabut sebenarnya Gini, proses banding? saya ingin mengatakan dulu sebelum ke sana ke pelajaran, Oke. saya ingin mengatakan dulu bahwa menurut hemat saya pihak penuntut umum tidak strategis. Tidak strategis? Karena apa? Kalau argumentasinya untuk agar memastikan penerapan hukum yang benar apa tidak, karena Pak Ahok banding, Ya. dalil-dalil itu bisa dikemukakan di dalam kontra memori banding. Sehingga ngapain mesti banding juga? Ngapain mesti banding? Oke. Yang karena bagaimanapun banding itu akan menampar ke lembaga kejaksaan. Opini terbentuk begitu dahsyat. Kasihan lembaga kejaksaan Ya. yang selama ini sudah bersusah payah memperbaiki diri, berbenah untuk membangun sebuah citra yang akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Justru case seperti ini banding terhadap putusan itu 1001 tanda tanya. Artinya wibawa kejaksaan pun juga akan menjadi argumen runtuh. yang mau dibuat, tetap orang bisa melakukan kritisi terhadap langkah itu. Makanya jika benar tujuannya hanya untuk penegakan hukum, dalilkan di dalam kontra memori, ya, seakan sama, ya, dalam memori atau kontra memori kan bisa. Nah sekarang menjadi susah, dilematis. Kenapa tuh Bang? Mau cabut, Ya. kok lembaga kepenegak hukum main-main, hari ini banding, besok cabut. Strategi apa yang mau mainkan? Blunder Orang kembali sudah nih. dihukum berat kok, Ya. ada banding, sekarang kok cabut lagi? Ah. Kok ngikutin irama Pak Ahok? Oke. Orang selalu sekarang akhirnya menempel Ya. citra bahwa kejaksaan menempel dengan langkahnya Pak Ahok. Nah saya dengar ini sangat dilematis. Dia cabut akan dihajar, Ya. nggak dicabut nanti juga persoalannya adalah seperti keinginan Akta tadi. Nah saya juga mengatakan kepada teman-teman Akta, sudah jangan ikut campur. Ini hak para pihak yang sedang itu. Jangan ada tekanan dan jangan ada apapun. Oke. Kita berjalan, kita lakukan analisis saja. Ya. Jangan ada dorongan untuk mencabut atau dorongan untuk tidak mencabut. Jangan didorong berarti Jangan. dari akta. Kita lakukan kajian-kajian saja. Aha. Jangan ada tekanan dalam proses penegakan hukum. Nah, karena saya termasuk orang yang paling keberatan kalau tekanan, melakukan analisis boleh. Ya. Nah, terus kemudian kalau sekarang tidak dicabut, Ya. berarti kan masih berlanjut di tingkat banding. Betul. Kalau Pak Ahok dihukum lebih berat, siapa yang salah? Kejaksaan nih, gara-gara kejaksaan. Jaksa salah lagi nih. Kan? Aha. Nah, terus kalau ternyata akhirnya dihukum dibebaskan Pak Ahok, Ya. pihak Akta, nih gara-gara jaksa yang banding. Jadi dilematis. Oke. Kalau saya mengatakan, jangan bermain-main dengan lembaga penegakan hukum. Ya. Kalau Anda sudah melangkah, konsisten di langkah itu. Baik, kalau tadi Anda mengatakan dilema sebenarnya bagi pihak kejaksaan. Kalau dia mencabut Dilema tentu karena ada. dibuat sendiri. Betul. Nah, apa sebenarnya keputusan terbaik yang harus dilakukan oleh jaksa ini sendiri? Konsisten dengan dia mengajukan itu. Artinya kalau mengajukan banding teruskan Ya. saja pengajuan bandingnya. Benar. Kita lihat apa putusan itu. Karena kita juga perlu takut. Kalau dibebaskan, ya kalau memang hukum harus membebaskan silakan. Asal sesuai dengan hukum. Mau dihukum lebih berat ya silakan. Nggak perlu
Kan lain kalau harta saya yang hilang di rumah, Ya. saya makan hati, itu nggak ada, ini proses penegakan hukum. Kebenaran yang ingin ditegakkan, kebenaran hukum, kebenaran material. Ngapain kita stres tingkat tinggi? Oke. Yang penting kita sudah berjuang, hukum kita kawal, Ya. agar hukum ditegakkan. Sudah benar teman-teman akta datang ke pengadilan, mengamati pengadilan. Ya. Tapi jangan ada tekanan-tekanan. Oke. Biarkan itu berjalan. Kalau Akta melihatnya secara positif sebenarnya, artinya Pak Ahok sudah mengakui, kemudian Enggak, juga gini, Hmm. maaf loh ya. ya. Saya, maaf Bu Nur Hayati, saya menyampaikan pendapat yang berbeda, saya tidak ingin mengkoreksi. Silakan. Jadi gini, kalau orang mengambil strategi, dia mencabut banding, belum tentu dia mengakui. Oke. Lain halnya, karena misalnya dia mengajukan PK itu perlawanan sama upaya hukum. Ya. Nah, lain halnya dia mengajukan gerasi. Hmm. Kalau gerasi, dia mengakui kesalahannya, dia minta pengampunan. Artinya itu dia mengakui kalau dia meminta Kita lihat ini ke pengampunan. depan, jangan terlalu cepat kita menyimpulkan Pak Ahok telah mengakui kesalahannya. Oke, Pak Julius, kalau dikatakan ini sebenarnya keputusan paling bijak tidak sih yang dilakukan oleh pihak Ahok, keluarga dan juga tim kuasa hukum? Nanti boleh dijawab ya sesaat lagi ya Oke, baik, di Talk to siap. News. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.